Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Imam Budiman. Saya seorang dosen di program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Pada sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini, saya akan menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Pada pengajaran, saya mengampu pada mata kuliah Keamanan Internasional, yang dimana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, yang dimana menggunakan metode problem based learning untuk pengajaran di tiap semesternya. Adapun dalam pengajaran ini saya juga berfokus pada pembuatan buku ajar, yang dimana saya berkolaborasi dengan salah satu profesor yang ada di Universitas Pasundan untuk membuat suatu buku, yaitu berjudul tentang Historical of International Relations. Dalam pengajaran, saya juga melakukan penelitian yang ditugaskan kepada setiap dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Penelitian-penelitian yang saya sudah lakukan bertemakan diplomasi pertahanan dan keamanan internasional. Adapun luaran-luaran yang telah saya ciptakan berbentuk jurnal, baik itu terbit di Sinta ataupun di skala internasional. Sudah ada 17 artikel yang menjadi penelitian saya yang sudah dipublikasikan. Nah, untuk pengabdian, saya berfokus pada UMKM dan tingkat sekolah dasar menengah. Tujuannya, satu, untuk upgrading teknologi kepada UMKM yang membutuhkan dalam transfer teknologi. Hal ini ditunjukkan masih banyaknya UMKM yang belum menggunakan teknologi dalam pengembangan usahanya, sehingga kami sebagai dosen menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kami membantu UMKM dalam penggunaan teknologi. Selain itu, kami juga berfokus pada pengabdian masyarakat yang khususnya di sekolah menengah atas untuk melatih mereka belajar critical thinking dalam menghadapi dunia perkuliahan. Berikut video pembelajaran dari mata kuliah Keamanan Internasional yang saya ampu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih ya teman-teman. Hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam perkuliahan, yang dimana hari ini saya akan sedikit membahas tentang silabus perkuliahan kita, yang dimana mata kuliah pada kali ini adalah mata kuliah Keamanan Internasional. Nah, mata kuliah Keamanan Internasional ini merupakan salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah wajib ya di semester ini, karena mata kuliah ini nantinya bakal menjadi mata kuliah atau tematik untuk tugas akhir kalian. Nah, sebelumnya tentu setiap mata kuliah itu mempunyai silabus perkuliahan. Ya, sama juga seperti mata kuliah saya ini, mata kuliahnya punya silabus, yang dimana silabus perkuliahan ini nantinya akan dilihat di sini. Ada CPL Prodi, ada CMK, dan lain-lain. Nah, mungkin kalian awam ya dengan namanya CPL dan CPMK ini, tapi akan saya jelaskan secara singkat. CPL itu adalah capaian lulusan Prodi. Jadi ingat teman-teman, kalian itu dalam program Prodi Hubungan Internasional ini mempunyai 3 targetan lulusan itu mau menjadi apa, ya. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan, diplomat, analis intermestik, lalu menjadi peneliti atau researcher. Nah, ini merupakan tematik, yang dimana tematik ini nantinya secara general analisis mungkin teman-teman bisa menggunakan critical thinking dalam menganalisis suatu atau fenomena yang terjadi di dunia internasional ini. Nah, kita nanti ada 16 kali pertemuan. Ya, 16 kali pertemuan, yang dimana 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Ya, nah, adapun di setiap pertemuannya kita ada capaian-capaian yang akan kita capai dan akan diikuti dengan assessment atau tes
dalam pemahaman teman-teman dalam menguasai materi yang telah disampaikan. Nah, adapun pembobatan nilai di mata kuliah ini itu sebesar 30% untuk tugas, absensi 30% dan UAS UTS itu 20%. Sehingga komponen nilainya 100%, itulah teman-teman bisa mendapatkan nilai A pada akhir semester ini. Ya. Nah, yang paling penting teman-teman bisa memahami dan mengikuti materi-materi yang disampaikan pada setiap pertemuannya. Nah, nanti dari awal sampai akhir kita akan menggunakan yang namanya problem based learning. Apa itu? Nanti teman-teman akan dikasih suatu masalah atau suatu isu yang dimana teman-teman mendiskusikan isu tersebut secara berkelompok, sehingga teman-teman diwajibkan untuk mengeluarkan pendapat masalah apa yang bisa diselesaikan atau cara apa yang diselesaikan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Jadi keaktifan teman-teman nanti akan dinilai di dalamnya. Oke ya, sampai sini ada yang dipahami? Paham ya? Oke, kita akan saya lanjut. Oke, ini adalah mata kuliah kita di awal. Kita akan coba mengkaji isu keamanan dari berbagai perspektif teori HI. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Kalau udah bicara power, bicara tentang international institution, terus juga bicara tentang struktural, terus juga tentang decision making gitu loh. Mungkin dalam mata kuliah ini kita akan banyak menerangkan bagaimana paradigma realis bekerja dan bagaimana paradigma liberalis pun bekerja dalam melihat isu keamanan di dunia internasional. Oke ya. Nah, nih mungkin di awal-awal teman-teman sudah banyak mengenal tokoh pemikir keamanan, dan mungkin nama-nama di sini mungkin teman-teman sudah banyak membaca tulisan-tulisannya dan mungkin juga belum tahu orangnya seperti apa. Tapi dari kita lihat di sini ada founder realism, yaitu Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz. Lalu ada liberalism, Adam Smith dan Immanuel Kant, serta konstruktivism ya, Alexander Wayne dan John Ruggie. Ya, nah itu founder bisa dibilang yang melihat fenomena keamanan dari segi realis, dari segi liberalis, dan segi konstruktivis. Lalu kesininya ada kalau misalkan realism ada Henry Kissinger, kalau liberalism saya bisa bicara Woodrow Wilson, lalu konstruktivis itu biasanya ada Osama bin Laden, Mahatma Gandhi dan Osama bin Laden di dalamnya. Lalu from theory to practice ada nama neo-constructivism sama human rights activism. Itu turunannya nantinya. Nah, ini yang merupakan pemahaman dasar dalam memahami konsep yang namanya konsep keamanan internasional. Biasanya kita akan melihat bahwa konsep keamanan itu jelas tujuannya adalah untuk stabilitas, keseimbangan, dan perlindungan. Ya, stabilitas, keseimbangan, dan perlindungan. Yang dimana kalau stabilitas itu bagaimana upaya menjaga stabilitas sistem internasional melalui diplomasi, melalui kerjasama, sehingga stabilitasan entah itu regional, entah itu antar kawasan dan lain-lain itu bisa tercipta. Nah, lalu keseimbangan ini yang biasanya kita menggunakan konsep deterrence, biasanya menyeimbangkan antara negara A dan negara B atau kawasan A dan kawasan B. Kenapa perlu keseimbangan? Karena tadi ketika ada ketimpangan, maka faktor ancaman itu akan lebih besar seperti itu. Sehingga teman-teman kalau misalkan menganalogikan, kalau teman-teman merasa terancam, tentu ada kekuatan besar yang melebihi perasaan teman-teman ketika ancaman itu datang, gitu, seperti itu. Lalu terakhir perlindungan. Nah, perlindungan ini tadi
cara membalancing atau cara kita membuat penyeimbangan, atau kan hampir sama seperti ini, tapi perlindungan ini tadi kita mengikuti aliansi yang lebih besar, sehingga kalau kita ikut ke aliansi yang lebih besar, maka protecting akan akan negara-negara besar terhadap kita itu semakin besar. Contoh seperti ya case Rusia Ukraina ingin bergabung sama NATO karena apa? Ingin mendapat perlindungan dari ancaman dari Rusia. Ya, seperti itu. Lalu nah di sini ada paradigmanya. Ini secara luas bisa teman-teman lihat bahwa perbedaan antara realism, liberalism, dan konstruktivism itu per fase-fase, di mana fase realism tepat dipraktekkan, fase liberalism tepat dipraktekkan, dan konstruktivism tepat dipraktekkan. Ya, nah di sini orang-orangnya kalau misalkan realism concern to self-interest states completely consistently for power of security. Berarti keamanan negara yang menjadi concern utamanya. Nah, sementara liberalis berkacamata bahwa power evident by economic political consolidation, desire for prosperity, commitment to liberal values. Jadi bagaimana kepentingan ekonomi lah yang menjadi bahasan dari orang-orang liberalis memandang keamanan itu seperti itu. Nah, lalu terakhir konstruktivisme melihat bahwa ini sebenarnya kritik terhadap realism ya. State behavior shape to elites benefits. Dia melihat kalangan-kalangan elit lah yang menguasai suatu negara atau states. Nah, lalu collective norms dan social identity itu yang dimunculkan dalam konstruktivisme. Jadi nggak hanya negara saja, tapi ada yang namanya norms dan social identitas yang harus dimunculkan oleh suatu negara, seperti itu. Nah, mungkin ini saya mencontohkan ada fokus realism, itu ada fokus militer, ya. Fokus militernya, dan kalau misalkan realism itu ini ada bagannya juga, bahwa ada kritik, origin, neorealism, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagan bagaimana kita mengidentifikasi realism sebagai suatu pemikiran atau paradigma dalam melihat sesuatu atau fenomena yang terjadi sekarang. Dan itu dikonstruksi melalui orang-orang yang melihat misalkan original dari realism ini adalah tadi Machiavelli, Hobbes, Stalin, Horkheimer, ya. Itu melihat bahwa itu penstudi realism bahwa negara menjadi faktor atau aktor utama dalam membuat atau keamanan, terciptanya suatu keamanan seperti itu. Kalau di sini ada neorealism, bagaimana where are now, bagaimana kita sekarang, dan lalu ada sini offense defense balance dan lain-lain. Nah, overall semua bicara tentang high politik dan low politik. Dalam keamanan itu yang paling terpenting. High politik itu bicara ancaman yang nyata, real, yang dimana aktornya adalah negara, fenomenanya adalah perang, senjata, dan lain-lain. Lalu yang namanya low politik itu bisa bicara tentang human security. Biasanya seperti itu. Human security, keamanan manusia, fenomena-fenomena kelaparan, fenomena-fenomena kesehatan, dan lain-lain, yang dimana dalam mendefinisikan human security ini ada lima faktor atau lima kategori yang terkait dengan yang namanya human security. Oke, so teman-teman sampai di sini ada yang pengen ditanyakan? Ya Pak, izin tanya. Oke, silakan. Sebelumnya pembahasannya sangat menarik. Izinkan saya izin bertanya Pak. Ada beberapa keresahan yang tadi Bapak dibahas, yaitu terkait mengenai konsep keamanan internasional. Itu terkait stabilitas, keseimbangan, hingga pelindungan. Terkait banyaknya konstelasi, eskalasi konflik yang sedang terjadi. Satunya itu ada di Laut Cina Selatan. Bagaimana keamanan internasional melihat persaingan strategis antara Amerika dan juga China, dan bagaimana
eskalasi konflik ini tuh mempengaruhi kawasan-kawasan yang sensitif di sekitar kawasan Laut Cina Selatan tersebut. Oke, menarik. Terus? Sudah Pak. Jadi pertanyaan tadi bagaimana? Bagaimana eskalasi konflik ini dilihat dari kacamata keamanan internasional? Oke, tentu kalau kita melihat fenomena yang terjadi di antara Amerika sekarang dan China, tentunya China adalah negara yang baru menjadi superpower, ya, yang dimana China lebih condong bagaimana dia secara ekonomik bisa mengalahkan Amerika yang menjadi negara yang kita tahu sangat kuat perekonomiannya. Nah, munculnya bisa dibilang keseimbangan persaingan antara China dan AS ini tentu awal mulanya adalah persaingan ekonomi, tentu itu. Lalu terlepas dari ekonomi, persaingan geopolitik pun berjalan atau imbas dari ekonomi itu berjalan ke geopolitik. Sehingga kalau misalkan kepentingan China di Laut Cina Selatan, tentu pure itu adalah geopolitik dari China. Tapi negara sebesar Amerika Serikat pun akan masa terganggu kalau ada pesaingnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa ketika satu negara itu kuat secara ekonomi dan militer, maka dia akan menjadi ancaman bagi setiap negara-negara yang ada di sekitarnya. Gitu loh. Emang Amerika dekat dengan China? Kan pertanyaannya kalau yang dekat, tidak. Tapi secara pengaruh, China sudah melebarkan sayapnya ke seluruh belahan dunia. Ya, contoh misalkan, negara mana sih yang nggak memakai produk China? Ya kan? Hampir 80% penduduk di Amerika pun memakai produk China. Nah, itulah bukti bahwa China mampu setidaknya yang kalau dalam konsep keamanan itu adalah mencoba menakut-nakuti Amerika dengan ekonominya. Nah, sehingga China dianggap sebagai ancaman oleh Amerika dan Amerika sebagai bentuk deterrence terhadap China, dia melakukan kegiatan-kegiatan atau kerjasama-kerjasama atau menekan negara-negara kecil untuk bekerja sama-sama Amerika, sehingga Amerika mempunyai pengaruh yang luas di kawasan dekat dengan China, sehingga tadi eskalasi konflik bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi saya menekankan, kalau untuk China dan Amerika itu lebih ke ekonomi, karena sekarang ada namanya trademarknya adalah perang dagang, ya. Tapi kalau untuk masalah militer, tentu Rusia Amerika itu sangat dekat dengan namanya tadi high politik atau berperang secara militeristik. Contohnya tadi kita bisa lihat konflik Rusia Ukraina, lalu terbaru ini tentang Palestina Israel, Iran Israel, itu semuanya tentang high politik, ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya kita akan coba membahas satu persatu paradigma yang tadi, sehingga teman-teman mampu memahami tentang kajian keamanan internasional. Oke, ada lagi? Cukup Pak. Cukup? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kali ini. Pertemuan ke depan kita akan membahas tentang paradigma realis dalam menjawab fenomena-fenomena keamanan internasional sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.